Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sela Febriani with NPM 234110003 from Universitas Teknokrat Indonesia, Major Management. On this occasion, I will present material on formulating national trade policy in the International Business course. This topic is crucial because it directly relates to how a country regulates trade activities with other countries, both in the form of exports and imports, to achieve specific economic goals. Pertama, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, kebijakan perdagangan nasional ini adalah serangkaian aturan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya untuk mengatur arus barang dan jasa antar negara. Kebijakan ini mencakup dua hal utama, yaitu ekspor, yaitu barang yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri, dan impor, yaitu barang yang masuk dari luar ke dalam negeri. Kenapa sih kebijakan ini tuh penting? Tentunya karena tanpa pengaturan, barang asing bisa masuk secara bebas dan berpotensi dapat merugikan industri dalam negeri. Lalu sebaliknya, tanpa strategi ekspor, produk dalam negeri ini nanti bisa jadi akan sulit bersaing di pasar global. Kebijakan perdagangan tentu memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama, ini adalah bertujuan untuk melindungi industri di dalam negeri. Artinya apa? Pemerintah berusaha agar produk lokal tidak kalah bersaing dengan produk impor yang biasanya itu lebih murah atau lebih berkualitas. Lalu yang kedua ini tujuannya untuk meningkatkan pendapatan negara kita sendiri. Pendapatan ini bisa berasal dari pajak impor, bea masuk, maupun devisa dari kegiatan ekspor. Lalu yang ketiga ini ada untuk menjaga stabilitas ekonomi tentunya. Dengan adanya pengaturan perdagangan, pemerintah ini dapat mengontrol inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan di pasar. Dan yang terakhir adalah membuka lapangan pekerjaan. Jika produksi di dalam negeri meningkat, tentunya akan kebutuhan tenaga kerja juga akan meningkat. Secara garis besar, kebijakan perdagangan ini dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah kebijakan di bidang ekspor, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mendorong penjualan produk ke luar negeri. Lalu yang kedua adalah kebijakan di bidang impor, yaitu di mana kebijakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengatur barang yang akan masuk ke dalam negeri. Kedua kebijakan ini tentunya harus seimbang. Jika terlalu fokus pada impor, industri dalam negeri tentunya bisa melemah. Namun, jika terlalu ketat, bisa juga menyebabkan kekurangan barang di dalam negeri sendiri. Dalam kebijakan ekspor, pemerintah memiliki beberapa instrumen penting, yaitu ada premium, diskriminasi harga, dumping, dan larangan ekspor. Instrumen-instrumen ini tentunya digunakan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional serta menjaga kepentingan ekonomi nasional. Nah, premium sendiri ini adalah bentuk insentif atau bantuan dari pemerintah kepada produsen yang ada di dalam negeri. Biasanya, ini diberikan kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi tertentu. Tujuannya apa? Yaitu agar produsen semakin termotivasi untuk meningkatkan produksinya. Dengan adanya premium, harga jual bisa menjadi lebih murah dan permintaan meningkat serta produksi juga bertambah. Selain itu, kebijakan ini juga membantu menjaga keberlangsungan perusahaan, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Selanjutnya adalah diskriminasi harga. Apa itu diskriminasi harga? Yaitu diskriminasi harga adalah strategi menjual produk yang sama dengan harga yang tentunya berbeda di pasar yang berbeda juga. Kenapa bisa berbeda? Karena setiap pasar ini memiliki kondisi ekonomi dan daya beli tentunya yang berbeda. Contohnya seperti produk yang sama
bisa dijual lebih murah di pasar tradisional, tetapi lebih mahal jika di mall atau di pusat perbelanjaan yang lebih modern. Strategi ini digunakan untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Nah, selanjutnya adalah dumping yang sering menjadi isu dalam perdagangan internasional. Dumping ini adalah praktik menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Tujuannya yaitu antara lain untuk yang pertama menguasai pasar luar negeri tentunya, lalu meningkatkan volume penjualan, menghabiskan kelebihan produksi. Namun, dumping juga sering dianggap tidak adil karena dapat merugikan produsen di negara tujuan. Dumping ini memiliki 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada sporadic dumping, yaitu dumping yang dilakukan secara tidak rutin karena adanya kelebihan produksi. Kedua ada predatory dumping, yaitu dumping yang dilakukan dengan sengaja untuk mengalahkan pesaing, biasanya bersifat sementara. Lalu yang ketiga ini jenis persistent dumping, yaitu dumping yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh keuntungan maksimal dan bahkan bisa mengarah kepada monopoli pasar. Kebijakan terakhir yang ini ada di bidang ekspor adalah larangan ekspor. Pemerintah dapat melarang ekspor barang tertentu, terutama barang yang penting bagi kebutuhan dalam negeri. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan barang, lalu mencegah kelangkaan, mendorong industri di dalam negeri, serta membuka lapangan pekerjaan. Lalu contohnya ini adalah larangan ekspor bahan mentah agar diolah terlebih dahulu di dalam negeri. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan impor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol barang yang masuk ke dalam negeri agar tidak merugikan produsen lokal. Dua instrumen utama dalam kebijakan impor ini adalah tarif atau bea dan kuota. Tarif atau bea masuk adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Dengan adanya tarif, harga barang impor menjadi lebih mahal, produk lokal menjadi lebih kompetitif, negara mendapatkan pemasukan. Tarif ini merupakan salah satu kebijakan yang paling umum digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia. Tarif ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada tarif tunggal, yaitu tarif yang sama untuk semua negara tanpa pengecualian. Lalu yang kedua ada jenis tarif umum, yaitu tarif yang berbeda tergantung negara asal barang. Dan yang terakhir ada jenis tarif preferensi, yaitu tarif yang lebih rendah atau bahkan nol karena adanya hubungan khusus antar negara, seperti dalam perjanjian perdagangan bebas. Selain tarif, ada juga kebijakan kuota. Apa ini kuota? Kuota adalah pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk dalam periode tertentu. Ada 2 jenis kuota nih. Yang pertama ada kuota absolut, di mana yaitu jumlah impor dibatasi secara tegas. Lalu ada tarif kuota, yaitu jumlah tertentu dikenakan tarif rendah, selebihnya tarif tinggi. Tujuan utama kuota ini adalah melindungi industri di dalam negeri dari persaingan yang berlebihan. In conclusion, it can be concluded that national trade policy is an important tool for governments in regulating international economic activities. This policy consists of export and import policies, each with various instruments, such as premiums, dumping, tariffs, and quotas. The main goal is to protect domestic industries, maintain economic stability, and improve public welfare. With the right policies, a country can not only survive but also compete in the global market. Thank you and see you.